A. Peran pesantren dalam kegiatan dakwah. Pesantren merupakan lembaga dakwah tertua di Indonesia yang dikembangkan untuk melakukan penyiaran agama Islam. Pesantren memiliki kaitan erat dengan pendidikan Islam, sehingga mengandung arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang agar menjadi pribadi yang Islami. Oleh karena itu, lembaga pesantren dalam pendidikan Islam dianggap sebagai sarana untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pendidikan agama, pesantren berfungsi sebagai pemberi jalan atau cara yang terbaik dalam mentransfer ilmu agama, terutama yang menyangkut nilai-nilai yang terdapat dalam Islam, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dakwah, yang mempunyai pola sebagai berikut. 1. Memberikan contoh teladan. Kata teladan dalam Al-Quran dengan kata uswah, yaitu kemudian diberi sifat hasanah di belakang yang berarti contoh teladan yang baik. Kata uswah dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Quran Surat 33 ayat 21. Metode teladan ini dianggap penting karena aspek agama yang mengandung akhlak yang termasuk dalam kawasan efektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku behavioral. Tentang keteladanan Nabi Ibrahim dijelaskan Allah, Qad kanat lakum aswatun hasanatun. Artinya, sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 juga dijelaskan sebagai berikut. Laqad kanat lakum fihi Rasulullahi aswatun hasanatun. Artinya, dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. 2. Kisah-kisah. Dalam Al-Quran banyak diceritakan cerita-cerita atau kisah-kisah, bahkan secara khusus terdapat nama surah Al-Qasas. Kisah atau cerita sebagai suatu metode dakwah ternyata mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karena itu, Islam mengangkat cerita itu untuk dijadikan salah satu teknik berdakwah. Mengungkapkan berbagai jenis cerita seperti cerita sejarah faktual yang menampilkan suatu contoh kehidupan manusia dimaksudkan agar kehidupan manusia bisa seperti pelaku yang ditampilkan oleh contoh tersebut, atau kisah kehancuran umat masa lalu dimaksudkan supaya manusia sekarang tidak mengikuti perbuatan umat masa lalu tersebut. 3. Berikan nasihat. Al-Quran juga menggunakan kalimat yang menyentuh hati untuk menggerakkan manusia kepada ide yang diinginkannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasihat. Tetapi nasihat yang disampaikannya selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat tersebut. Ini menunjukkan bahwa satu metode yakni nasihat dengan metode lain dalam hal keteladanan saling melengkapi. Dalam nasihat itu terkait dengan para nabi kepada kaumnya, sebagai contoh Nabi Saleh ketika meninggalkan kaumnya berkata, Quran Surah Al-A'raf ayat 79, Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Artinya, kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku padamu, dan aku telah menasihati kamu, tapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Quran Surah Al-A'raf ayat 93. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumi kafirin. Artinya, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku padamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana akan bersedih terhadap orang-orang kafir? Perbedaan terletak yang memberi nasihat yaitu Syuaib, sedangkan ayat sebelumnya adalah Saleh. Hal tersebut terdapat di Quran surah ke-28, 20, 7, 29, dan 79. Dari ayat-ayat di atas terlihat bahwa Al-Quran secara eksplisit menggunakan nasihat sebagai salah satu cara untuk menyampaikan suatu ajarannya. Al-Quran yang berbicara tentang nasihat, nasihat, situasi nasihat, objek nasihat,
situasi nasihat, dan latar belakang nasihat. Karena itu sebagai metode pengajaran yang dapat diakui kebenarannya. 4. Membiasakan. Pesantren juga memberikan pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Al-Quran menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik dalam pendidikan. Lalu ia mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Selain itu, Al-Quran juga menciptakan agar tidak terjadinya kerutinan yang kaku dalam bertindak, dengan cara terus-menerus mengingatkan tujuan yang ingin dicapai dengan kebiasaan itu, dan dengan menjalin hubungan yang dapat mengalirkan bekas cahaya ke dalam hati sehingga tidak gelap gulita. Karena itu, pesantren menggunakan kebiasaan tidak yang baik dalam bentuk perbuatan, melainkan juga dalam bentuk perasaan dan pikiran. Dengan kata lain, pembiasaan yang ditempuh pesantren juga menyangkut segi pasif dan aktif. Kedua segi ini tergantung pada kondisi sosial ekonomi, bukan menyangkut kondisi kejiwaan yang berhubungan erat dengan akidah atau etika. Sedangkan yang bersifat aktif atau menuntut pelaksanaan ditemukan. Metode hukum dan ganjaran. Bila teladan dan nasihat tidak mampu, maka pada waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan personal di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Tahap pemberian hukuman ini terdapat pro dan kontra, setuju dan menolak. Kecenderungan metode pendidikan modern memandang tabu terhadap hukuman itu. Tetapi dalam dunia pesantren memandang bahwa hukuman bukan sebagai tindakan yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, dan bukan pula cara yang didahulukan. Akan tetapi nasihatlah yang paling didahulukan. Islam menggunakan seluruh teknik pendidikan, tidak membiarkan satu jendela pun yang tidak dimasuki untuk sampai ke dalam jiwa. Islam menggunakan contoh teladan dan nasihat serta tahrib dan takrib, tapi di samping itu juga menempuh cara menakut-nakuti dan mengancam dengan berbagai tingkatannya, dari ancaman sampai pada pelaksanaan ancaman itu. Kemudian yang keenam ada khutbah. Ceramah atau khutbah adalah cara yang paling banyak digunakan untuk mengajak atau menyampaikan sesuatu ajaran ke orang lain yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran, khutbah berbunyi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian khutbah disebut juga tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu ajaran khususnya menggunakan lisan dan telah diakui keberadaannya. Rasulullah SAW telah mempraktekkan metode ini kepada umat manusia untuk mengajak umat manusia memasuki agama Islam. Metode ini adalah metode yang paling murah, mudah, dan tidak memerlukan banyak peralatan. Dan metode ini juga sering digunakan oleh para guru untuk mengajar muridnya di lembaga pesantren. 7. Metode diskusi. Pesantren juga menggunakan metode ini dalam mendidik dan mengajarkan manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap sesuatu masalah. Perintah Allah dalam hal ini agar kita mengajak ke jalan yang benar dengan hikmah dan mau'izah, membantah mereka dengan berdiskusi yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa lazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun, yang merupakan artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami
telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Faktor yang mempengaruhi. Dalam penerapan kegiatan tersebut, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain A. Tujuan yang hendak dicapai, B. Kemampuan da'i, C. Mustami, D. Situasi dan kondisi. Lalu ada beberapa faktor, yaitu A. Tujuan yang hendak dicapai. Penerapan kegiatan dakwah harus disesuaikan dengan materi dakwah yang akan diberikan. Karena hanya dengan cara demikian barulah tujuan yang dihendaki akan tercapai. B. Mustami. Usaha untuk mensukseskan kegiatan harus ditempuh dengan cara mendidik manusia sebijaksana mungkin. C. Kemampuan da'i. Kemampuan da'i sangat berperan untuk memilih materi yang sesuai dengan materi ceramah yang diberikan. Lalu yang terakhir, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi termasuk faktor utama yang dapat mempengaruhi proses dakwah, karena keberhasilan dakwah